Oke, kita mulai ya. Kita masuk ke pasal yang terakhir, yaitu mengenai eh, barisan. Lumayan, rada susahan sedikit. Eh, kemudian, kalau ada yang mau merekam sendiri untuk backup, takut rekaman saya juga mati, silakan aja ya. Oke, kita mulai dengan definisi barisan dulu. Apa itu barisan? Barisan itu fungsi dari bilangan asli ke bilangan real. Coba bedanya dengan yang biasa apa? Saya ilustrasikan dulu. Ini coretan saya terlihat nggak yang pakai zoom? Hah? Yang dari rumah terlihat? Kelihatan, Pak. Oh, oke. Nah, kalau saya punya fungsi kayak gini, misalkan apa ya? Atau ya X pangkat 3 gitu ya. Y sama dengan X pangkat 3. Sebentar, ininya goyang-goyang. Nah, kita lihat bahwa daerah definisinya semua bilangan real. Neng, jangan ngobrol. Nanti diguyur, deket airnya ngambil dari gayung, pakai gayung. Ini daerah definisinya bilangan real. Semua X ada nilai Y-nya. Nah, kalau barisan itu enggak. Barisan itu hanya terdefinisi di bilangan asli aja. Ininya bilangan asli. Ininya sih bilangan real, betul. Bilangan asli, jadi di satu ada nilainya. Di dua ada nilainya gitu ya, titik-titik dia. Oke, jadi daerah definisinya seperti itu. Nah, biasanya ditulis nilai fungsinya gini. Jadi kalau di gambar tadi, mana A1 itu tinggi ini nilai fungsinya. A1. Nilai fungsi di titik 1 gitu ya. Barisan itu adalah fungsi domainnya dalam definisinya bilangan asli, nilainya sih bilangan real ya. Ini katakan di 1 nilai fungsinya disebut A1. Di 2 F2 itu disebut A2. A1, A2 boleh bilangan real, boleh akar, boleh apa, tapi ini variabel bebasnya itu bilangan asli. Kadang-kadang termasuk 0 atau minus ditambahkan, tapi bilangan-bilangan bulat gitu. Mana slide saya? Oh, ini. Oke, biasanya barisan ditulis seperti ini dengan AN itu nilai fungsi di titik N. Contoh ini fungsinya. Jadi kalau fungsi biasa itu variabelnya X, misal fx, X pangkat 3. Kalau AN ininya dalam N gitu variabelnya. Ya contohnya bisa ditulis seperti ini, aturan fungsinya, atau dijajar kayak gini, dituliskan. Dimasukkan N-nya satu per satu. N-nya 1 jadi ini, N-nya 2 jadi ini, dan seterusnya gitu ya. Saya nggak akan buka ini, nggak terlalu perlu. BN ini, ya masukkan aja N-nya satu per satu. Diperoleh barisan ini. CN ini diperoleh barisan ini, dan seterusnya. Nah, hal penting yang akan diamati adalah perilaku nilai barisan tersebut bila N membesar. N-nya membesar terus, apakah cenderung menuju satu nilai? Enggak. Kenapa ini perlu? Contohnya nanti ada di belakang. Itu contohnya orang yang minum obat pengencer darah untuk yang darah tinggi. Misalkan yang generiknya itu apa ya? Amlodipin namanya. Nah, itu orang itu kan tiap hari dikasih obat itu. Ada yang 1 butir, ada yang 2 butir, tergantung eh, darah tingginya separah apa gitu. Nah, dia makan obat hari ini. Nanti besok kan obatnya masih tersisa tuh di dalam tubuh. Nggak semua habis. Sementara obat masih tersisa, makan lagi 1 tablet. Jadi obatnya nambah. Jalan lagi hari kedua, ada sisa tuh dari hari ke-1 dan hari kedua. Di hari ketiga, makan obat lagi. Di dalam darah ada sisa hari ke-1 dan hari kedua juga. Nah, apakah nanti numpuk jadi tak hingga banyaknya obat di dalam tubuh? Enggak tuh, tentunya mati kalau gitu orangnya. Nah, nanti kita akan hitung suatu saat, cenderung meskipun makan obat tiap hari, ternyata di dalam darahnya praktis nanti konstan konsentrasi obatnya.
Nah, itu perlunya nanti barisan. Jadi kita akan melihat kecenderungannya kalau N-nya menuju tak hingga. Coba yang ini. Kalau N-nya membesar terus, cenderung menuju berapa nilainya? 4 per 5, 5 per 6 per 7, 7 per 8, cenderung berapa? 1 ya. Yang ini cenderung berapa? Ya? 4 per 3, 3 per 4. 6 per 5, 5 per 6. 8 per 7, 7 per 8. Ini berapa lagi? Nggak tahu harus dihitung. Cenderung berapa? Hah? Coba bayang-bayangkan ini. 8 per 9 ya berikutnya ya. Itu dulu. Ya, 8 per 9, kemudian 9 per 8. Kemudian lagi, pokoknya terus gitu. Cenderung berapa? Nggak tahu. Udah dihitungin ini. Ini nilainya nih. Turun naik. Cenderung berapa? Cenderung nilainya 1 ya. Jadi kalau N-nya besar sekali, cenderung 1. Cenderung hampir konstan. Meskipun tetap asal osilasi, tapi osilasinya makin kecil itu ya. Oke. Yang ini, kalau kita lihat suku yang apa? Ganjil dulu. Suku ke-1, suku ke-3, suku ke-5 cenderung menuju -1 ya. 6 per 7 nanti pokoknya cenderung -1. Atau dilihat dari gambar ini. Ini suku yang ganjil-ganjil, sorry yang ganjil yang bawah. Ini mula-mula 0, kemudian ini. Yang ganjil cenderung menuju -1. Suku-suku yang genap cenderung menuju 1. Nah, dia nggak menuju 1 nilai. Gitu ya. Nanti dikatakan limitnya nggak ada yang seperti itu. Oke. Ini nggak menuju 1 nilai. Yang ini menuju berapa? 0,999, suku kedua 0,999, suku ketiga 0,999, cenderung menuju 0,999 konstannya begitu. Oke. Nah, latihan lagi. Tentukan aturan barisan dari ini. Kalau menentukan aturan barisan, kita harus melihat polanya. Ini tuh udah direkam belum tadi? Oh, udah. Oke. Kita lihat ini ya. Tentukan aturan barisannya. Nah, ini. Maka aturannya apa? Ini harus jadi A1. Ini harus jadi A2. Ini jadi A3. Kalau tandanya plus min, ini pasti harus ada -1 pangkat N. Kalau N-nya 1, dia positif. Jadi ini harus N plus 1. Jadi kalau N-nya 1, dia jadi positif. N-nya 2, jadi negatif. N-nya 3, positif lagi. N-nya 1, positif. N-nya 2, negatif. N-nya 3, positif lagi. Kemudian suku belakangnya gimana? 3, 4, 5, 6. Berarti N tambah 2 kan? N-nya 1 jadi 3. N-nya 2 jadi 4, 5, 6, dan seterusnya. Bawahnya ini 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, 5 pangkat 3. Berarti 5 pangkat N. Gitu. Paham tidak? Siapa yang belum paham? Nanyanya siapa yang belum paham aja sekarang. Soalnya kalau nanyanya siapa yang udah paham juga sama aja diem. Jadi mahasiswa masuk kategori yang ketiga ya. Mahasiswa yang udah paham, yang belum paham, dan yang gila. Yang udah paham ditanya nggak ada, yang belum paham nggak ada. Berarti masuk kategori ketiga. Oke.
Tanya ya, tanya. Kalau nggak paham, tanya. Nah, sebuah barisan disebut rekursif bila nilai suku ke N bergantung pada beberapa suku sebelumnya. Maksudnya apa? Kita lihat ini contoh. A1 diketahui 2. A selanjutnya dihitung pakai ini. Jadi A2 sama dengan setengah A1 ditambah 6. A3 nanti setengah A2 tambah 6. Jadi suku berikutnya bergantung kepada suku sebelumnya, bisa satu suku sebelumnya, bisa beberapa suku sebelumnya. Itu namanya rekursif. Oke. Contoh barisan Fibonacci. Bentuknya gini, suku pertama ini pakai F, menghormati ini nama orang nih si Fibonacci. Orang Itali kayaknya nama gini. F1 1. Suku kedua 1. Suku selanjutnya mulai 3 dihitung pakai ini. Merupakan jumlah 2 suku sebelumnya. Jadi kalau dihitung suku ke-1 1, suku kedua 1, suku ketiga jumlah 2 suku sebelumnya 2. Suku keempat jumlah 2 suku sebelumnya nih, Fn-1 tambah Fn-2. Suku keempat ini jumlahin 2 tambah 1. Suku kelima 2 tambah 3. Gitu. Suku ke-6 2 suku sebelumnya dan seterusnya. Oke, ini juga rekursif. Suku ke N bergantung ke 2 suku sebelumnya. Nah, kenapa dimunculkan Fibonacci ini banyak sekali itunya apa? Terapannya. Salah satunya nanti saya lupa diolah gimana. Itu nanti itu ya. Salah satunya memunculkan yang namanya golden ratio. Jadi kalau ada figura atau figura itu paling bagus perbandingannya kalau memenuhi apa pokoknya ada hubungannya sama Fibonacci. Lupa saya. Supaya paling ideal dilihat itu paling enak katanya. Nggak tahu kalau dibohongin juga. Tapi yang jelas ini pertumbuhan kelinci atau pohon biasanya ngikuti barisan Fibonacci. Jadi kalau tadinya ada ya minimal ada 2 kelinci dulu ya kalau kelinci. Kalau 1 kelinci ya nggak akan beranak dia. Nah pohon ini batangnya 1 cabang jadi 2, kemudian bercabang jadi 3, bercabang jadi 5. Ngikuti Fibonacci. Kalau nggak percaya nanam pohon aja. Yang tumbuhnya cepat sekali gitu. Dalam semalam misalkan jadi 10 meter. Bener nggak ngikuti barisan Fibonacci. Nah, barisan AN plus 1 di atas disebut barisan beda orde 1 ini. Ini disebut orde 1. Kalau bergantung ke 2 suku gini namanya orde 2 gitu aja ya. Kalau bergantung kepada 3 suku sebelumnya disebut orde 3. Oke, ini istilah aja jadi cepat aja. Persamaan beda banyak digunakan, persamaan beda atau persamaan rekursif sama ya. Persamaan beda ini atau persamaan rekursif. Kalau persamaan beda suka disebut ordenya. Kalau rekursif ya umum aja rekursif. Ya. Nah, banyak digunakan pada masalah biologi seperti pembelahan sel dan perkembangan populasi serangga. Model umum dari persamaan beda atau persamaan rekursif itu suku ke N plus 1 sama dengan bergantung kepada suku ke sebelumnya gitu ya. Sorry, suku ke T plus 1 variabelnya ganti jadi T ini sama aja bilangan gitu. Bilangan asli. Suku ke T plus 1 sama dengan fungsi dari suku ke T. Tentunya suku ke T1 atau T0-nya harus ada dulu supaya ini bisa dihitung. Nah, ilustrasi pertumbuhan makhluk hidup mengikuti apa aturan ini. Kita terima aja ini modelnya kerjaan orang biologi, nggak tahu dari mana, pokoknya seperti ini, kita ngerjakan matematik jeli-jeli. Oke, R itu kalau kita hitung adalah jumlah populasi di
periode berikutnya dibagi jumlah populasi periode sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalau T-nya 10, T10 jumlahnya 100, T ke 11 jumlahnya jadi 200, ya. T, sorry bukan T, aduh salah terus. Ntar, sekali lagi. Ini, soalnya ini saya mau mengartikan, kalau mau dipakai ini istilah ini. Jumlah populasi di T sama dengan 10, jadi N10, tulis, ngomong aja nggak jelas. Salah. Tadi R itu sama dengan populasi di periode T plus 1 dibagi populasi di periode T. Katakan N10 itu ada 100. N11 ada 200. Maka R-nya ini sama dengan 200 per 100 sama dengan 2. Nah, ini dinamakan, ini istilahnya, faktor pertumbuhan per kapita. Rada nggak pas, coba bayangkan. Kalau tadinya ada 100 bakteri, di periode berikutnya ada 200 bakteri, maka faktor pertumbuhannya 2. Kalau faktor pertumbuhan 2 itu kan seolah-olah dari 1 beranak 2 kan? Kalau faktor pertumbuhannya 2 dong, 1 bakteri beranak 2. Harusnya jadi 300 dong nanti. Tapi nggak gitu ceritanya. Karena bakteri ini membelah, tadinya 1 bakteri jadi 2 bakteri. Jadi faktor pertumbuhannya 2 dari 1. Seolah kalau induknya mati semua, nah anak-anaknya tuh ada 2 kalinya. Gitu ya, jadi 200. Jadi ini 1 bakteri membelah jadi 2 anak-anak. Ya udah, induknya nggak dihitung, sekarang dapat 2 yang baru. Itu faktor pertumbuhan per kapita atau per 1 individu atau per 1 bakteri kalau bakteri. Faktor pertumbuhannya 2. Gitu ya. Itu makna ini. Sama aja kayak apa? Tauge, tauge. Tauge tahu nggak? Itu kalau udah tumbuh nanti dia menghasilkan kecambah baru, tunas baru, induknya mati. Atau induknya sebelum mati diambil dulu sama dijual di pasar. Nanti kecambahnya 2 gitu, atau 3 atau 10. Nah, itu namanya faktor pertumbuhan per individu, per kapita. Jadi kalau ada 100 tauge, ya 100 kali itu kecambah yang baru. Gitu ya. Nah, bila saat awal terdapat N0 individu, kalau bakteri, bayangkan awal pengamatan saya memasukkan 1000 bakteri itu waktu T0. Terus mau diamati pertumbuhannya. Nah, kita lihat dari rumus ini. Lihat gini. Sebentar. N0 diberikan jumlah bakteri awal gitu. Atau nggak harus bakteri, apa aja ya. Kemudian N1 kan sama dengan R kali N0. N2 berarti R kali N1. Karena modelnya ini. Oke. Sama dengan R kali N1-nya saya ganti Rn0. N3, ini jadi R kuadrat N0. Sama dengan R N2. Sama dengan R kali N2-nya R kuadrat N0. Sama dengan R pangkat 3 N0. Gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga N di periode ke T sama dengan R pangkat T kali N0. Nulisnya nggak enak nih. Harusnya N0-nya di belakang. Supaya cocok dengan ini. Gitu ya. Kalau modelnya ini. Yuk ya. Sekarang, nah ini tadi kalau bakteri
membelah gitu ya, pertumbuhannya gitu. Apa nggak ada yang mati bakterinya? Ya mungkin ada yang mati, nggak semua membelah hidup, membelah hidup. Nanti bumi ini penuh dengan bakteri gitu, karena nggak ada yang mati. Nah, model yang diperbaiki bentuknya seperti ini. Jumlah individu di periode T plus 1 sama dengan jumlah individu di periode sebelumnya ditambah banyaknya yang lahir dikurangi banyaknya yang mati. Lebih bagus modelnya ya. Jadi jumlah populasi periode berikutnya sama dengan jumlah populasi periode sebelumnya ditambah faktor yang lahir. Jadi beta ini faktor pertumbuhan per kapita. Dikurangi ini mu kali n sebelumnya. Ini adalah mu itu faktor yang apa? Kematian per kapita kali jumlah individu. Jadi ini jumlah yang mati, ini jumlah yang lahir gitu. Oke, kalau kita punya mu-nya 1, itu yang terjadi di bakteri. Jadi jumlah bakteri periode sebelumnya habis. Tinggal yang lahir aja ya, hasil pembelahan gitu. Jadi hanya muncul ini. Jadilah model yang kayak di atas. Ya. Oke. Kita lihat contoh yang rada nyata. Ini Adeline atau apa ya? Adelina. Ada lagunya kan ya dari Richard Clayderman. Tapi ini nama bukan orang bule ini kakak angkatan kalian yang nanti jadi grader, jadi asisten, yang menilai menilai esainya kuis dan lain-lain. Ini manusianya dia tingkat 4 sekarang. Gitu ya. Ya, tingkat 2 jadi asisten, tingkat 3 asisten, tingkat 4 sekarang asisten. Nanti apoteker juga masih jadi asisten matematik. Jadi baik-baik aja sama dia supaya nilainya bagus. Karena kalau ada yang salah dibenerin, saya nggak tahu juga tuh sama dia. Sama ini manusia. Bawelnya mirip si itu. Mana? Si Brigita. Model-model dia itu. Pokoknya nakal-nakal ini. Daripada nakal jadiin asistennya biar kerja. Hmm. Oke, kita baca ini ya masalahnya. Jadi ngelantur. Adeline memasukkan sejumlah bibit ikan ke dalam kolam. Setelah beberapa waktu, ikan-ikan tersebut akan berkembang biak. Apakah anggap aja beranak gitu ya, kan ikan ada yang beranak ada yang enggak. Ikan ikan gupi itu beranak, tapi umumnya ikan bertelur ya. Apakah jumlah ikan dalam kolam akan terus bertambah? Ya enggak gitu, penuh nanti airnya habis sama ikan-ikan udah penuh sekali. Karena tentu saja tidak, macam-macam penyebabnya. Pada saat kolam terlalu penuh, banyak ikan yang mati juga. Gitu ya. Apalagi nggak dikasih makan, cuma makan lumut gitu. Nah, ini modelnya dimodelkan seperti ini. Kalian ini nggak usah menurunkan. Kalau yang gini nanti diberikan. Yang menurunkan juga bukan orang matematik, orang biologi ini. Yang matematik itu disuruh nyelesain ini solusinya gimana gitu. Untuk P yang besar gitu. Di sini biarin aja kelihatan rumit, ikuti aja ya, jangan diingat-ingat persamaannya. Nggak akan disuruh menuliskan persamaan ini. Kalau di ujian diberikan persamaannya. Nah, R ini konstanta, K konstanta, N ini menyatakan jumlah ikan di periode ke T plus 1. Kalau ini jumlah ikan di periode ke T. Oke. Nah, K ini disebut carrying capacity. Kenapa? Nanti aja belakangan. Baru kerasanya nanti setelah dijelaskan di bawah. Nah, kita sebut ini R.
seluruh ini R. Kalau ini disebut R, bentuknya menjadi ini, mirip dengan yang halaman sebelumnya lalu kan? Ini. Oke. Nah, coba kita lihat sekarang. Bila NT-nya jadi jumlah ikan di katakan periode tertentu, misalkan setelah 3 tahun gitu. Ya T-nya juga saya nggak tahu ini satuannya bulan atau hari atau tahun. Pokoknya suatu saat jumlah ikannya sama dengan K di dalam kolam. Kalau jumlah ikannya K, maka ini kita lihat 1 tambah R dikurang kali 1 dikurangi jumlah ikannya K. Jadi ini dibagi ini 1. Jadi yang ini hasilnya 0. Ini hasilnya 0, tinggal 1 kali NT. Ini. Nah, kalau gini apa artinya? Jumlah ikan konstan. Udah keadaannya seimbang. Kalau fisiknya mungkin yang lahir sama yang mati sama banyaknya ikan. Jadi populasinya konstan. Gitu. Sama kayak orang Belanda. Dari dulu penduduknya sekitar 14-an juta itu. Segitu terus. Konstan. Luas daerahnya itu lebih besar dari Jawa Barat tuh, Belanda tuh. Tapi lebih kecil dari Jawa Tengah. Bayangkan se-Jawa Barat penduduk cuma 14 juta. Gimana nggak makmur? Apalagi dulu udah nyuriin banyak barang-barang dari Indonesia gitu. Udah kaya dia. Penduduknya 14 jutaan, hampir konstan. Ada kemungkinan kalau ada bayi lahir 100, yang tua-tua 100 disuruh mati. Jadi konstan gitu. Enak di Belanda itu kalau di penjara juga enak. Seminggu sekali boleh pesanan makanan ke restoran yang manapun. Jadi aja penjahat di sana. Hmm. Oke. Nah, bila suatu saat populasinya kecil dari K, kalau NT-nya kecil dari K, berarti ini dibagi ini kurang dari 1 ya. Sehingga 1 min ini hasilnya positif. Sehingga yang di dalam kurung atau R besar tadi yang dalam kurung hasilnya lebih besar dari 1. Ya, tadi ulangi. Kalau NT-nya kurang dari K, jadi katakan T-nya 10, N10 setelah 10 bulan, itu satuannya bulan, NT-nya ini kurang dari K. K itu konstanta dari awal. Menjadi 1 dikurang ini positif. R-nya positif. Jadi yang dikurung semuanya positif dan lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1, ini artinya, lihat, jumlah ikan di periode berikutnya sama dengan ini lebih besar dari 1 kali jumlah ikan di periode sebelumnya. Jadi ikannya akan bertambah. Gitu ya. Sebaliknya kalau ikannya banyak, suatu saat ikannya banyak sekali. Kita lihat ke sini. NT-nya lebih besar dari K. Sehingga NT dibagi K lebih besar dari 1. Ini lebih besar dari 1. Sehingga yang dalam kurung bulat ini negatif. Kalau ini negatif berarti 1 dikurangi R kali bilangan negatif. Sehingga yang dikurung siku kurang dari 1. Nah, R-nya kurang dari 1. R-nya kurang dari 1 berarti populasi ikan di periode berikutnya akan lebih kecil dari periode sebelumnya. Gitu. Jadi si K ini kenapa dinamain carrying capacity? Yaitu gini, kalau jumlah ikannya kebanyakan, nanti periode berikutnya akan menurun. Kalau NT-nya kesedikitan kurang dari K, periode berikutnya akan bertambah. Kalau NT-nya persis sama dengan K, ikannya akan konstan terus jumlahnya. Gitu ya. Jadi ditentukan oleh si K itu ya. K itu memberikan gambaran kapan populasinya nanti bisa bertambah, berkurang, atau konstan.
Ini nggak terlalu penting. Dengan transformasi dapat dibuktikan. Buktinya rumit sekali, Pak Oki, dibahas di kelas. Kalau saya nggak, pokoknya nanti ketemu persamaan ini, nggak usah diingat-ingat. Ini, kalau keluar diberikan ya. Cuma ada nama khusus, bentuk ini namanya model pertumbuhan logistik.